Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifa Istiawan NP 05, 021. Saya akan menjelaskan di bab 5. Langsung saja. Jadi, bab 5 itu menjelaskan eh, deretan pegunungan. Kita ketahui bahwa ketika kita mau memahami tentang deretan pegunungan itu, kita harus memahami vulkanisme, plutonisme, sedimentasi, dan metamorfisme. Yang mana vulkanisme adalah suatu proses tentang pegunungan, terus plutonisme ini batuan bekunya, sedimentasi itu proses dari sedimennya, dan metamorfosisme ini bisa dari batuan beku dan juga metamorf atau sedimen yang menjadi metamorf. Kemudian, apa sih deretan atau rentetan pegunungan itu? Yaitu adalah suatu kelompok pegunungan yang berdekatan dengan punggung gunung yang sejajar. Kita bisa di sini mungkin kayak semisal di suatu tempat itu ada gunung, gunung-gunung yang membuat suatu deretan, maka ini disebut suatu punggungan, eh, suatu punggungan, eh, suatu deretan pegunungan. Nah, terus eh, peneliti geolog itu gimana cara mereka meneliti suatu pegunungan? Karena di sini di buku ini dijelaskan bahwasannya untuk meneliti pegunungan itu biasanya geolog harus menjadi pendaki gunung yang terampil. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada seseorang yang bukan merupakan ahli geologi, tapi dia eh, hobi mendaki gunung, maka bisa dengan mendaki gunung beliau menjadi ahli geologi. Nah, di sini peneliti meneliti bahwanya Himalaya itu merupakan pegunungan tertinggi di bumi, yang mana ketinggiannya mencapai 8.000. Tetapi yang di bawah permukaan itu sampai 65.000. Artinya apa? Yang ada di 57.000 yang hilang di atas permukaan. Oh, maaf sebelumnya, dalam proses ekspektasi itu kan yang di atas permukaan dengan di bawah permukaan itu kan harus seimbang. Nah, ketika Gunung Himalaya yang cuma di atas permukaan ini 8.000, terus yang di bawah 65.000, artinya 57.000 meter di atas permukaan ini tidak diteliti oleh ahli geologi. Gitu. Kemudian, nah, penyesuaian isostatik ini artinya apa? Yaitu kerak benua yang lebih tebal cenderung mengapung itu lebih tinggi ketika dia di atas mantel daripada kerak yang lebih tipis. Nah, kemudian apa sih untuk meneliti pegunungan itu apa aja pendekatan yang kita gunakan? Yang pertama ada tektonik, kedua eh, iklim, yang ketiga erosi. Apa hubungan ketiga komponen tersebut? Yang pertama, iklim mempengaruhi erosi. Karena apa? Karena semisal ketika di suatu tempat iklimnya basah, maka erosi tersebut erosi di tempat tersebut akan lebih tinggi. Kemudian eh, ketika iklimnya kering, maka erosi akan jauh lebih lambat. Terus, tektonik mempengaruhi iklim, karena jika suatu wilayah tersebut terangkat, kemudian eh, maka kan keangkat. Ketika itu tinggi, maka di suatu ketinggian itu eh, akan terpengaruh ininya, suhunya. Dan erosi juga di situ terpengaruh. Kemudian, erosi dan iklim juga dapat mempengaruhi tektonik. Artinya apa? Ketika eh, pegunungan terus tererosi, kan tadi erosi karena iklim, nah maka akan terjadi pengaruh isostasi yang tadi itu dan ada pengaruhnya dengan tektonik. Kemudian usia sabuk pegunungan dan benua. Jalur pegunungan tertinggi di bumi itu dimulai sejak 45 juta tahun yang lalu. Nah, keraton, apa itu keraton? Keraton itu adalah suatu zona yang mana zona itu merupakan zona yang stabil dan tua. Oleh karena itu, ketika misalnya ada gempa atau apa, zona keraton ini biasanya minim terjadi getaran. Zona keraton sendiri itu biasanya merupakan zona yang paling bawah dan biasanya terendapkan oleh lapisan-lapisan lainnya. Nah, untuk ketebalan lapisan batuan itu sendiri, di sini ada keterangan bahwasanya di sabuk pegunungan, batuan sedimen itu lapisannya bisa sampai 10 km. Nah, ada bedanya nih ketika sedimen eh, kita bisa mengidentifikasi sedimen sesuai tempatnya. Misalnya ketika benua itu
ada di batas benua aktif dan pasif. Ketika di aktif, maka sedimen yang akan terbentuk itu mengandung vulkanisme. Tapi kalau ketika itu benuanya pasif, maka biasanya hanya pasir, terus shell dan juga kapur. Nah, ketebalan dan kepadatan batuan. Itu tadi untuk ketebalan dan kepadatan. Kemudian ada pegunungan aktif. Apa aja sih yang menjadi ciri dari pegunungan aktif? Yang pertama ada gempa bumi, palung aktif, dan gunung berapi. Otomatis kalau gunung berapi ini, karena kan pegunungan sendiri itu merupakan deretan-deretan. Ketika di situ pegunungan aktif, maka gunung-gunung yang ada di daerah tersebut gunung aktif. Terus gempa bumi. Nah, ini merupakan ciri khas dari pegunungan secara geologis. Terus ada palung laut, yang mana sudah dicontohkan sendiri. Ada di selatan Jawa itu ada palung. Yang mana kan kalau di Pulau Jawa sendiri itu kan ada deretan pegunungan. Nah, kalau di sini dicontohkan pegunungan Andes. Terus ada orogeni dan konvergensi lempeng. Yang pertama, kalau di sini kita bahas batuan dulu. Ada opiolit, yang mana opiolit itu merupakan segmen kerak samudra. Artinya, opiolit ini ada berasal dari yang dulunya berasal dari samudra. Nah, opiolit ini sekarang udah banyak ditemukan di eh, daratan benua. Artinya, adanya proses pengangkatan. Nah, opiolit yang sudah ditemukan itu setahu saya ada di Sarawak yang ada di Malaysia, Kalimantan. Dan Kalimantan atau Borneo itu batuan-batuannya itu kayak opiolit gitu. Terus ada serpentinit. Serpentin itu batuan berkilau, bercorak dan hijau gelap. Saya pernah menemukan serpentinit itu ada di Karangsambung, Kebumen. Dan itu tuh benar-benar tersingkap di atas permukaan. Padahal serpentinit itu kan ada di samudra. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya adanya pengangkatan tektonik. Terus ada soapstone. Nah, ini jarang, jarang ditemukan dari peristiwa ini. Karena ini tuh menunjukkan adanya eh, suatu kekuatan muaca itu satu. Jadi produk talk yang paling terkenal itu ada bedak. Jadi bedak itu terbentuk dari material talk. Nah, terus ada ini batuan udah. Nah, orogenesi konversi samudra benua. Sudah sering kita bahas bahwasanya konvergensi samudra benua ini menimbulkan atau membentuk suatu pegunungan deretan dan juga adanya palung laut. Terus ada konvergensi busur benua. Ini udah, terus benua-benua ini dicontohkan seperti Himalaya, yang mana akan membuat suatu pegunungan tidak aktif. Terus ada nah lipatan dan patahan. Apa sih lipatan dan patahan itu? Lipatan dan patahan itu suatu mekanisme dengan adanya kompresi. Suatu lapisan atau suatu zona itu terkena kompresi dan bisa menimbulkan adanya lipatan dan patahan. Di sini caranya adalah ketika suatu batuan itu sifatnya plastis, maka akan terjadi lipatan. Tapi ketika batuan itu sifatnya mudah mudah patah, maka akan terjadi patahan. Nah, lipatan itu nanti akan membentuk suatu antiklin dan sinkline. Kalau patahan itu ada patahan normal, ada patahan turun. Eh, patahan normal itu patahan turun. Kalau patahan naik dan ada geser. Nah, untuk pertumbuhan benua ini, kita tahu kan kalau semisal dulu itu bumi cuma ada satu benua, yaitu Pangea. Terus sekarang karena pergerakan lempeng, maka terbentuklah benua-benua yang seperti sekarang. Buktinya apa? Buktinya yang paling dipercayai itu adanya eh, kita bisa ibaratkan seperti puzzle. Kalau kita menghubungkan benua-benua yang sekarang, maka akan terbentuk menjadi satu benua.
Oke, terus eh, sudah sampai situ aja pembahasan dari bab 5. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti pegunungan itu terbentuk dari deretan pegunungan aktif, maksudnya terbentuk dari subduksi samudera dan benua. Karena adanya tumbukan dengan lempeng samudera dan benua, yang mana lempeng samudera itu menunjuk ke bawah, kemudian mencair dan terbentuk suatu tekanan, yang mana tekanan itu akan membuat magma naik. Nah, magma naik ini akan mencari celah-celah ke atas, ke permukaan, dan akan membentuk suatu pegunungan dengan waktu geologi yang cukup lama. Nah, dari pegunungan-pegunungan itu, para geolog meneliti bahwasannya ada proses-proses dan juga ada hukum tentang bumi, sistem bumi, ada isostasi, terus ada magnetisme bumi, ada paleomagnetisme, ada gravitasi, dan semacamnya. Itu sangat berguna bagi kita semua yang hidup di bumi, bahwasanya kita sebagai sebuah mitigasi dari sebuah bencana. Dan kalau kita belajar itu juga, pasti kan kita bisa memanfaatkan dan bisa menunjang kehidupan kita. Itulah pentingnya ilmu kebumian di kehidupan manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon pencerahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.